Fathahillah. Di sini kita akan menjelaskan apa sih sejarah dari museum ini. Tunggu penjelasan kita selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Museum Fathahillah. Museum Fathahillah atau Museum Batavia terletak di Jalan Taman Fathahillah 1, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia. Bangunan ini dibangun pada tahun 1710 sebagai Stadutis atau Balai Kota. Museum Sejarah Jakarta dibuka pada tahun 1974 dan memamerkan benda-benda dari periode prasejarah wilayah kota pendirian Jakarta pada tahun 1527 dan periode penjajahan Belanda dari abad ke-16 hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kenapa sih museum ini dinamakan Museum Fathahillah? Jadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974. Dan sehingga sekarang akhirnya diberi nama Museum Fathahillah, mengambil nama seorang tokoh di Batavia yang bernama Fathahillah. Dari Jakarta memiliki koleksi sekitar 23.500. Benda koleksi tersebut meliputi benda-benda dari perusahaan Hindia Belanda, peta bersejarah, lukisan, keramik, perabot, dan benda arkeologi dari era prasejarah seperti prasasti kuno dan pedang. Museum Jakarta Sejarah juga berisi koleksi perabot bergaya Betawi terkaya dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Museum ini juga berisi replika prasasti Tugu dari zaman Raja Agung Purnawarman yang merupakan bukti bahwa pusat kerajaan Tarumanegara berada di sekitar pelabuhan Tanjung Priok di pesisir Jakarta. Ada pula replika peta Portugis bukti sejarah pelabuhan Sunda Kelapa kuno. Nah, jadi aku bakal nerangin cara Batavia menjadi Jakarta. Jadi pada 1 April 1905 itu terbentuknya pemerintah Kota Praja dan Dewan Kota Batavia. Lalu di 1 Januari 1936 itu Gemeente Meester Cornelis digabungkan menjadi Gemeente Batavia karena meningkatnya jumlah penduduk kota dan kebutuhan akan perluasan pemukiman. Dan di 8 Agustus 1942 Batavia diubah menjadi Jakarta Tobubetsu oleh pemerintah militer Jepang. September 1945 Nica menyebut Jakarta menjadi nama Batavia. 24 Maret 1950 nama Batavia atau Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta. Lalu pada 18 Januari 1958 nama Kota Praja Jakarta diganti menjadi Kota Praja Jakarta Raya. Lalu pada 31 Agustus 1964 ditetapkan sebagai ibu kota negara RI dengan nama Jakarta berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1964. Di sini saya akan menjelaskan penduduk Omelanden. Omelanden dihuni oleh berbagai macam etnik, baik yang datang maupun didatangkan ke Batavia. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan menempati lahan-lahan yang kemudian berkembang menjadi perkampungan di Omelanden. Berdasarkan catatan sejarah, jumlah penduduk Omelanden dari berbagai kelompok masyarakat di tahun 1669 adalah sebagai berikut. Balai Kota Tua yang dulunya berfungsi sebagai pusat administrasi Batavia yang sebelum kini menjadi museum. Di masa VOC dan Hindia Belanda, museum ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan, pengadilan, catatan sipil, dan kepribadatan pada hari libur.
Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai kantor Presiden Jawa Barat ketika tentara Jepang mengantukannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Dalam lintas sejarah Indonesia, pada tahun 1602 adalah berdirinya VOC. Di tahun 1610, VOC menduduki Batavia yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC. Di tahun 1615, VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur-jalur perdagangan VOC. Dan pada tahun 1652 sampai 1654 adalah perang antara Inggris Belanda yang pertama. Di 1653, VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Di tahun 1661 sampai 1662, VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Di tahun 1665 sampai 1667 adalah perang Inggris dan Belanda yang kedua. Di tahun 1667, VOC ini kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Belanda-Inggris yang kedua. Dan di tahun 1672 sampai 1673, perang Inggris-Belanda yang ketiga, terus ada monopoli VOC atas perdagangan lada yang mendapat tantangan dari AEC. Lalu di tahun 1780 sampai 1784, perang Inggris-Belanda adalah perang Inggris-Belanda yang keempat. Lalu Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda. Di tahun 1783, VOC ini kehilangan seluruh kapalnya. Dan di tahun 1799, VOC ini dinyatakan bangkrut. Kalian tahu nggak sih apa itu datangnya VOC di Jakarta dan pendirian Jak Batavia? VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia, didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Dari Batavia, VOC mengendalikan monopoli perdagangan tidak hanya di Kepulauan Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Nah, kalian tahu nggak ini tuh apa? Jadi ini adalah kapal VOC. Kapal ini digunakan oleh para pedagang VOC yang membawa rempah-rempah dari negara Indonesia ke negara-negara lain. Nah, kalian bisa lihat ya, kapalnya kayak gini.